kesedihan akan ditinggal karena Ramadan. Harus dibuktikan dengan apa yang sudah kita dapatkan selama Ramadan, kita amalkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati seorang muslim bergembira pada hari yang mulia ini, hari Id, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan qad abdala lakuma khairan bihima minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengganti untuk kalian perayaan-perayaan yang ada di Madinah ini dengan perayaan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka hati seorang muslim, hati seorang muslimah bergembira di hari Id, karena hari ini adalah hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sebagai hari raya bagi kaum muslimin. Namun kita tidak menepis bahwa hati seorang muslim pun merasakan sedih berlalunya Ramadan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan syahrun mubarak, bulan berkah. Kita mengenang saum yang kita kerjakan di bulan Ramadan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang saum Ramadan iman pada Allah, mengharap pahala Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Faya kaum muslimin, selepas Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam mensunnahkan saum 6 hari di bulan Syawal ini. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, siapa yang saum Ramadan lalu saum 6 hari di bulan Syawal sama seperti saum setahun. Faya kaum muslimin, selepas Syawal ini kita akan bertemu dengan Dzulhijjah. Di bulan itu kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, siyamu yaumi Arafah
ahtasibu 'ala Allah an yukaffir sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah 9 Zulhijjah nanti maka akan menghapuskan kesalahan setahun yang lalu dan yang akan datang. Pasca Zulhijjah kita akan bertemu dengan Muharram yang Nabi SAW katakan, siyam yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffir sanah al-madiyah. Siapa yang saum 10 Muharram, aku mengharapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan setahun yang lalu. Ya kaum muslimin, hari-hari kita pun Nabi SAW mensyariatkan saum. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi SAW yataharra saumi yaumil itsnin wal khamis. Nabi SAW kata Aisyah biasa puasa di hari Senin dan hari Kamis. Ya kaum muslimin, kita ditinggalkan saum Ramadan, akan tetapi jejaknya masih kita dapat temukan pasca Ramadan. Kita pun mengenang tarawih yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang qiyam tarawih malam Ramadan, iman pada Allah, mengharapkan pahala Allah, dihapuskan kesalahan-kesalahannya yang telah lalu. Wahai kaum muslimin, di luar Ramadan Nabi SAW mengatakan pada sahabat-sahabatnya dan umatnya, alaikum biqiyamil lail, kalian harus salat malam. Fa innahu da'bus salihin min qablikum, itu kebiasaan orang saleh sebelum kalian. Qurbah ila rabbikum, itu bukti dekatnya hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Manhatun lil itsmi, menghapuskan kesalahan. Mukaffiratun lis sayyi'at, mencegah dari keburukan. Matradatun lidda'in, bisa menjauhkan dari penyakit. Ya kaum muslimin, yang mampu tahajud, tahajud. Yang tidak mampu, maka dia salat malam pasca salat Isya. Kesemuanya adalah pengamalan dari sahabat Rasulullah SAW di dalam melaksanakan perintah Nabi untuk salat malam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan kita qiraatul Quran, kita tilawatil Quran, kita membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan Al-Quran di malam mulia. Pasca Ramadan Nabi SAW pun mengingatkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Yang baca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, maka satu hurufnya bernilai kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, innama alif harfun wal lamu harfun wa mim harfun. Alif lam mim bukan satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nabi SAW memastikan, memotivasi, mengingatkan agar kita umatnya senantiasa membaca kitab Allah yang dia Allah Subhanahu wa taala turunkan, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya kaum muslimin, di Ramadan kita mengenang perbuatan kebaikan, berbagi. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man fattara as-saim kana lahu mithlu ajrihi. Siapa yang memberi makan pada orang yang berbuka, maka dia mendapatkan pahala puasa. Ghairu annahu la yanqusu min ajri as-saim syai'an. Dia tidak menghapus, tidak mengambil dari pahala orang yang puasa. Kita lihat di jalan-jalan semarak Ramadan, orang berbagi. Kita temukan itu di luar Ramadan? Tidak. Kita temukan hanya di Ramadan. Di jalan-jalan orang berbagi, di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid orang berbagi. Mudah ditemukan makan, berbagi makan.
di luar Ramadan. Nabi SAW pun memotivasi. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di Madinah, ketika beliau datang pertama-tama didengar oleh Abdullah bin Salam, ayyuhan nas afsyus salam, wahai manusia ucapkan salam, wa at'imut ta'am, beri makan, wa qum bil lail wan nasu niyam, biasakan sholat malam di saat banyak orang tidur, tadkhulul jannata rabbikum bisalam, dengan 3 itu kalian bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Nabi SAW bahkan mengatakan, ittaqun nar walau bisyikit tamrah, jaga diri kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala walau dengan sekerat kurma. Sekerat kurma, bukan sebatang kurma, sekerat kurma, sebutir kurma. Nabi SAW memotivasi kita berbagi, walau yang bisa kita bagi hanya sekerat kurma. Faya kaum muslimin, jangan dilupakan apa yang sudah kita dapatkan dari pelajaran-pelajaran selama Ramadan. Ramadan kita diajarkan mengendalikan diri, mengendalikan hati, pikiran, lisan, perbuatan. Bukankah Nabi SAW telah menyatakan, man lam yada' qaulan zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang ketika saum Ramadan tidak meninggalkan ucapan buruk, mengandung dosa, mengandung pertikaian, perbuatan buruk, mengandung kezaliman, mengandung permusuhan dan perbuatan bodoh, maka siapa yang tidak meninggalkan ini, Allah tidak butuh dia saum. Dia sudah tinggalkan makan, lapar perutnya. Dia sudah tinggalkan minum, haus kerongkongannya. Allah tidak butuh, maka dia hanya dapatkan lapar dan haus. Akan tetapi saumnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Kita dididik di Ramadan untuk mengendalikan hati, pikiran, lisan dan perbuatan. Maka pasca Ramadan Nabi SAW menyatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu yang tidak mengganggu orang lain, lisannya tidak ganggu, tangannya tidak ganggu. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang hijrah dari semua yang Allah Subhanahu wa taala larang. Faya kaum muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesedihan akan ditinggal karena Ramadan harus dibuktikan dengan apa yang sudah kita dapatkan selama Ramadan, kita amalkan. Kita dididik untuk saum, pasca Ramadan ada saum. Kita dididik untuk qiyamul lail, pasca Ramadan ada. Kita dididik tilawatil Quran, pasca Ramadan ada. Kita dididik untuk memberi, berbagi, pasca Ramadan ada. Kita dididik untuk bisa mengendalikan diri, pasca Ramadan pun ada. Maka tujuan dari madrasah Ramadan, sekolah 1 bulan Ramadan, bukan selesai sekolah, selesai pelajaran, tidak perlu diamalkan, tidak. Akan tetapi yang terpenting dari orang yang sekolah, dari orang yang belajar, adalah apa yang dia dapatkan, dia amalkan. Apa pelajaran yang dia terima, dia aplikasikan, dia terapkan. Yang terpenting dari sekolah bukan ijazah. Yang terpenting dari sekolah adalah perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak beramal saleh menjadi beramal saleh.
Maka dari itu terwujudlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan saum pada kalian seperti Allah wajibkan saum pada umat sebelum kalian. Bukan hanya kita yang saum, umat sebelum kita juga. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini singkat, sederhana, semoga mudah difahami dan dapat diamalkan, karena berilmu adalah untuk diamalkan. Allahumma Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim